Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Kak Denisa Mustari Dewi dengan 3 digit NRE 072 yang kesempatan pada hari ini menjadi moderator Student Project A5 pada blog Evidence Based Medical Practice, di mana judul Student Project kami adalah hubungan faktor resiko apolipoprotein A1, apolipoprotein B, high density lipoprotein C terhadap keparahan coronary artery disease atau ischemic heart disease. Baik, adapun anggota kelompok kami yang berjumlah 12 orang sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Kemayu Trenda Putri Yuliantari dengan 3 digit NIM 068. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. WHO mencatat sebanyak 17,8 juta kematian diakibatkan oleh penyakit jantung. Di Indonesia sendiri, 14,4% kematian diakibatkan oleh CAD, yang mana 50% yang berisiko mengalami henti jantung mendadak. CAD merupakan kondisi ketika terjadinya penumpukan plak aterosklerosis yang menimbulkan gejala berupa nyeri tipikal maupun atipikal. Faktor risiko terjadinya CAD yaitu ada genetik, gaya hidup tidak sehat, hipertensi, dan juga stres. LDL atau lipoprotein intensitas rendah yang tinggi ini merupakan salah satu risiko terjadinya CAD. Sebaliknya, HDL yang meningkat dan juga ApoA1 ini merupakan efek protektif terhadap tubuh, sedangkan ApoB ini merupakan aterogenik yang berperan penting dalam proses aterosklerosis. Sehingga rasio ApoB dan juga ApoA1 ini lebih akurat dalam memprediksi risiko CAD dibandingkan dengan LDL-C. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi kritis untuk mengetahui hubungan antara ApoA1, ApoB, HDL-C dengan keparahan CAD untuk memperkuat penilaian risiko klinis. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana merumuskan pertanyaan yang tepat mengenai hubungan antara faktor risiko ApoA1, ApoB, dan HDL-C terhadap tingkat keparahan coronary artery disease. Yang kedua, jurnal ilmiah manakah yang tersedia saat ini menggambarkan hubungan antara faktor risiko ApoA1, ApoB, serta HDL-C terhadap tingkat keparahan coronary artery disease atau CAD. Dan yang ketiga adalah bagaimana pendekatan value-based medicine dapat diterapkan untuk mengevaluasi faktor risiko ApoA1, ApoB, dan HDL-C terhadap keparahan CAD. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu yang pertama, untuk memahami cara merumuskan pertanyaan yang terstruktur terkait hubungan antara faktor risiko ApoA1, ApoB, dan HDL-C terhadap tingkat keparahan CAD. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menelaah bukti ilmiah terbaik yang berupa jurnal yang membahas hubungan antara faktor risiko ApoA1, ApoB, dan HDL-C dengan tingkat keparahan dari CAD. Dan yang terakhir yaitu untuk melakukan critical appraisal dan menerapkan pendekatan value-based medicine dalam mengevaluasi hubungan antara faktor risiko ApoA1, ApoB, dan HDL-C terhadap tingkat keparahan daripada coronary artery disease. Manfaat penulisan ini bagi mahasiswa kedokteran adalah sebagai sarana untuk melatih kemampuan dalam menyusun pertanyaan diagnosis yang baik, melakukan pencarian literatur ilmiah, serta menyusun critical appraisal yang sistematis dan terstruktur. Tulisan ini juga memperdalam pemahaman mengenai penyusunan pertanyaan klinis berbasis PICO, menjadi referensi bagi kajian-kajian kritis selanjutnya mengenai hubungan antara faktor risiko ApoA1, ApoB, dan HDL-C terhadap tingkat keparahan coronary artery disease. Baik, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Putu Saparandaswari dengan NIM digit 3. Izin untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 2.1 itu mengidentifikasi jenis pertanyaan pada skenario di atas, yakni jenis pertanyaan dari skenario di atas adalah pertanyaan etiologi serta faktor resiko yang memiliki unsur prognostik atau predikator, di mana variabel biologis dari APO serta AL serta APOB serta HDLC itu berhubungan dengan kejadian atau tingkat keparahan dari CAD. Serta apakah parameter-parameter tersebut ini lebih baik sebagai prediktor untuk ischemic heart disease atau IHD dibandingkan faktor lainnya, di mana untuk tipe pertanyaan yang dapat dibuat sesuai dengan skenario di atas itu yang pertama yang sesuai yaitu etiologi asosiasi atau cross-sectional atau cohort. Itu pertanyaannya, apakah kadar APOA1 dan APOB dan HDL-C ini berhubungan dengan tingkat keparahan penyakit arteri koroner, di mana yang diukur dengan skenario skor Gensini-C atau sintaks pada pasien yang mengalami karokoronarografi. Lalu yang kedua itu prognostik atau prediktor, di mana di sini kohort prospektif atau retrospektif dengan pertanyaan,
kadar baseline APO A1, APOB, serta HDLC memprediksikan kejadian ischemic heart disease, di mana MI revaskularisasi dengan kematian kardiovaskular dalam 2 tahun ini pada pasien dengan CAD. Lalu yang ketiga, komparatif prediktif atau model atau statistik prediktor dengan pertanyaan, apakah penambahan APOA1, APOB ke model risiko konvensional atau Miss-Framingham atau SCORE ini meningkatkan kemampuan prediksi IHD atau perbandingan AUC ROC. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk melanjutkan terkait pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadik William Morangera dengan 3 digit NIM terakhir atau 91. Jadi di sini saya akan membuat pertanyaan penelitian klinis dengan menggunakan PICO. Jadi PICO itu adalah suatu kerja yang digunakan oleh evidence-based medicine untuk merumuskan pertanyaan klinis secara sistematis yang terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama adalah P, yaitu patient atau populasi, kemudian juga ada I, intervention, C-nya itu adalah comparison, dan O-nya itu adalah outcome. Nah, untuk penelitian ini, untuk P sendiri itu adalah pasien dewasa dengan penyakit arteri koroner atau CAD yang telah didiagnosis melalui angiografi koroner. Kemudian untuk I sendiri, interventionnya sendiri yaitu adalah kadar APO, lipoprotein A1 dan APO lipoprotein B serum. Kemudian untuk comparisonnya sendiri yaitu dibandingkan dengan kadar HDLC dan LDLC konvensional atau dibandingkan dengan antara kelompok dengan kadar APO A1 atau APOB rendah versus dengan normal atau tinggi. Kemudian untuk outcome sendiri yaitu tingkat keparahan CAD yang dinilai dengan skor angiografi koroner, misalnya Gensini score atau Syntax score. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan, rekan Sektu Tiandara Dewi dengan NIM 220251139 akan memaparkan mengenai rumusan pernyataan klinis pada skenario di atas dengan sesuai analisis PICO yang telah dilakukan oleh teman saya. Yakni pertanyaannya adalah, apakah kadar APO A1 dan APO B atau rasio APO AB banding APO A1 dibandingkan dengan kadar normal atau kuartil terendah atau dibandingkan dengan HDLC berhubungan dengan tingkat keparahan CAD dan dapat memprediksi kejadian penyakit jantung iskemik atau IHD ataupun kejadian kardiovaskular mayor. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Komar Masitria Muhtama dengan 3 digit NIM terakhir 225. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi, di mana pada bagian subbab 2.2 mengenai journal research, di mana di sini kita melakukan pencarian literatur dengan menggunakan PubMed Advanced Search dengan melakukan kombinasi kata kunci terkait lipid biomarkers, entah itu APO-A1, APO-B, HDLC, hingga keparahan dari CAD atau IHD. Nah, setelah menerapkan seluruh filter, di sini kita juga meninjau judul abstrak dan dipilihlah salah satu jurnal yang terbaik untuk dilakukan critical appraisal. Adapun jurnal yang dipilih adalah dengan judul The Correlation Between Serum OPA1 and B and Coronary Artery Disease as well as its Severity, di mana ini dipublikasikan pada tahun 2014 dengan desain studinya adalah studi observasional case control dengan menggunakan angiografi koroner. Mungkin sekian apa saya sampaikan, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kindra Kenavia Pradika dengan 3 digit terakhir 186. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai critical appraisal pada jurnal. Di sini untuk soal yang pertama itu mengenai apakah hasil studi itu valid, di mana di sini termasuk kriteria dari validity. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah tes diagnostik dievaluasi pada spektrum pasien yang representatif? Jawabannya iya, cukup representatif karena pada penelitian terdapat 271 pasien yang suspek CAD yang dirujuk untuk angiografi di Amir Al-Momenim Hospital. Ini berarti populasi yang diuji adalah pasien yang benar-benar berada pada situasi klinis di mana tes APO A1 dan APO B mungkin digunakan. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah standar referensi atau gold standar diterapkan tanpa memandang hasil tes indeks atau diagnosis? Ya, karena pada penelitian terdapat gold standar yang digunakan adalah angiografi koroner
Dan jurnal menjelaskan dengan jelas bahwa semua pasien menjalani angiografi terlebih dahulu sebelum APO A1 dan APO B diinterpretasikan. Pemeriksaan PO A1 dan APO B dilakukan melalui pengambilan darah pada semua pasien yang datang untuk angiografi dan tidak ada indikasi bahwa hasil tes darah mempengaruhi keputusan dilakukan atau tidak angiografi. Lalu untuk yang selanjutnya, apakah ada perbandingan independen dan blind antara tes indeks, alat diagnosis, dan standar referensi gold standard? Ya, ada blinding independensi karena pada hasil angiografi dibaca oleh dua kardiolog yang tidak memiliki informasi mengenai riwayat medis pasien. Ini berarti pembaca angiogram dibutakan terhadap hasil tes serum APO A1, APOB, dan interpretasi angiografi dilakukan secara independen oleh dua kardiolog. Ini menunjukkan independensi penilaian gold standard. Sekian dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Milanovita Kumala Astagina dengan 3 digit NIM terakhir 044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa hasil penelitiannya. Untuk hasil penelitian mungkin dapat dilihat pada kedua tabel ini, di mana parameter metabolik dan profil lipid tradisional kurang mampu membedakan kelompok non-CAD dan juga CAD. Sementara hanya ApoB yang menunjukkan perbedaan signifikan dengan nilai diagnostik bermakna, yaitu besar AUC-nya 58,5% dengan nilai P 0,023. Dengan cut-off 89,5 mg per desiliter, ApoB memiliki sensitivitas dan juga spesifisitas yang moderat, sehingga menjadi biomarker paling unggul untuk mengidentifikasi CAD dibandingkan marker lainnya. Lantas, apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan? Untuk pertanyaan pertama, apakah populasi studi serupa dengan milik Anda? Di sini hasil studi ini relevan jika digunakan pada populasi serupa dengan populasi studi, yaitu berusia menengah hingga lanjut, memiliki gejala sugestif dari CAD, dan juga dirujuk untuk evaluasi diagnostik lanjutan. Untuk pertanyaan kedua, apakah latar klinisnya sebanding? Hasil studi lebih mudah diterapkan pada latar klinis rujukan atau untuk evaluasi diagnostik lanjutan dari CAD ini, dan kemungkinan kurang efektif untuk screening awal pada layanan primer. Untuk pertanyaan terakhir, apa konsekuensi dari hasil yang salah? Untuk hasil yang salah, mengingat sensitivitas dan juga spesifisitas dari ApoB ini sedang, yaitu sekitar 59%, hasil yang salah dapat menyebabkan risiko dari pemeriksaan lanjutan yang tidak perlu atau false positif hingga keterlambatan diagnosis dari CAD ini atau false negatif. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Komani Kimarstawardana dengan 3 digit NIM terakhir 032. Izin melanjutkan pertanyaan nomor 6 mengenai penilaian kritis terhadap bukti atau jurnal yang ditemukan, di mana temuan pada studi ini menemukan bahwa ApoB memiliki kemampuan prediktif yang sangat terbatas terhadap coronary artery disease dengan korelasi yang sangat kecil, yaitu R sama dengan 0,127 dan nilai AUC-nya sebesar 58,5%, hanya sedikit di atas ambang minimal, yaitu 50% atau 0,5. Kemudian meski signifikan secara statistik, temuan ini tidak bermakna secara klinis. Berbeda dengan perbandingan dengan penelitian-penelitian lainnya, di mana terdapat satu studi kohort besar yang menjelaskan bahwa ekses dari ApoB itu menunjukkan hubungan kuat dan dosis dependent dengan risiko infark miokard dan juga kejadian arteriosklerotik. Kemudian studi pada populasi hipertensi menunjukkan bahwa ApoB yang abnormal dapat meningkatkan risiko mortalitas kardiovaskular disease. Dan yang terakhir, studi pada pasien CAD dengan CT angiografi menunjukkan bahwa ApoB berhubungan dengan progresi arteriosklerosis koroner bahkan setelah koreksi LDL, C, dan juga non-HDL. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wiranindra dengan 3 digit terakhir 024. Izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu ketidakkonsistenan dari performa ApoB. Performa ApoB ini berbeda-beda antar populasi, serta kinerjanya juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik sampel, tingkat resiko, serta desain dari penelitian. Kemudian untuk implikasi ilmiahnya, ApoB ini tidak dapat dianggap sebagai biomarker diagnosis yang andal atau superior. Kemudian, temuan ini menjadi counter evidence bahwa tidak ada biomarker tunggal yang bisa menggantikan asesmen resiko kardiovaskular konvensional. Kemudian untuk
kekuatan bukti, di mana kualitas bukti dari penelitian ini masih berada pada tingkat sedang lemah dan juga membutuhkan validasi melalui studi prospektif besar pada populasi yang lebih beragam, serta perlu dievaluasi apakah pemeriksaan ApoB benar-benar memberi manfaat klinis tambahan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kadenisa Musari Dewi dengan 3 digit nilai 072. Di sini saya izin menjelaskan terkait dengan mengintegrasikan hasil dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien. Di mana studi Mahayekni et al. Itu menunjukkan korelasi signifikan antara kadar apolipoprotein B serum dengan keparahan coronary artery disease atau CAD, di mana hal ini dapat diintegrasikan ke dalam keahlian klinis dokter, di mana tentunya ini bermanfaat untuk penyempurnaan stratifikasi resiko, relevan terutama pada pasien dengan faktor risiko sebagai berikut, yaitu diabetes mellitus, riwayat keluarga dengan CAD, dan yang berjenis kelamin laki-laki. Perkenalkan, saya Keisha Kalista dengan NIM akhir 127. Saya izin untuk melanjutkan mengenai integrasi hasil dengan keahlian klinis dan juga nilai-nilai pasien, di mana ApoB digunakan sebagai biomarker pelengkap LDL-C untuk mengidentifikasi resiko aterogenik tersembunyi. Cut-off ApoB di atas 89,95 memberikan sensitivitas 59,3% dan spesifisitas 59,4% untuk mendeteksi kejadian coronary artery disease. Hal ini dapat membantu dokter untuk melakukan intervensi statin lebih awal. Dalam konteks nilai-nilai pasien Indonesia yang sering memprioritaskan pencegahan dini, biaya terjangkau, dan pengobatan non-invasif, dokter harus mengakomodasi shared decision making dengan mendiskusikan hasil ApoB sebagai alat motivasi. Misalnya, merekomendasikan modifikasi gaya hidup sebagai langkah pertama sebelum memulai terapi farmakologis. Jika pasien khawatir terhadap efek samping ataupun beban ekonomi, sehingga pendekatan bertahap ini meningkatkan kepatuhan pasien dan selaras dengan pedoman kesehatan primer nasional. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Mada Ainda dengan NIM akhir 085. Izin untuk menjelaskan terkait kesimpulan. Di mana berdasarkan critical appraisal yang telah dilakukan bahwa ditemukan terkait parameter lipid konvensional seperti LDL, HDL maupun kolesterol total ternyata tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pasien CAD dan juga non-CAD. Yang menarik bahkan justru ApoB yang muncul sebagai biomarker yang memiliki perbedaan bermakna. Namun meskipun signifikan secara statistik, performa diagnostiknya masih dalam golongan moderate dengan AUC-nya 58,5%. Yang artinya kemampuan ApoB untuk benar-benar membedakan pasien CAD dan juga non-CAD masih lemah dan tidak cukup untuk digunakan sebagai biomarker tunggal dalam diagnosis. Karena itu, temuan ini menjadi semacam counter evidence bahwa tidak ada satu biomarker manapun yang dapat menggantikan penilaian dari risiko konvensional. Nah, ApoB tetap bisa bermanfaat, tetapi lebih sebagai pelengkap dalam stratifikasi risiko, terutama pada pasien dengan risiko tinggi, misalkan pada pasien diabetes ataupun dengan riwayat keluarga CAD. Dalam praktik, kita tetap harus mempertimbangkan untuk faktor biaya, ketersediaan pemeriksaan, dan juga preferensi pasien untuk menegakkan diagnosis terkait kondisi daripada pasien. Baik, pembahasan selanjutnya adalah terkait saran, di mana ada saran bagi peneliti lanjutan. Untuk peneliti lanjutkan dapat disarankan perlu dilakukan sebuah studi prospektif besar dengan populasi yang lebih besar dan juga beragam untuk memvalidasi dari performa ApoB sebagai prediktor CAD dan menentukan apakah pemeriksaan ApoB benar-benar memberikan manfaat klinis tambahan dibandingkan dengan model risiko konvensional. Kemudian penelitian di masa depan juga dapat berfokus pada rasio ApoB ataupun ApoA1 atau skor daripada risiko yang mengintegrasikan ApoB alih-alih menggunakan ApoB sebagai pemeriksaan tunggal, karena rasio tersebut dinilai memberikan gambaran risiko kardiovaskular yang lebih akurat dibandingkan pengukuran dari LDL-C saja. Kemudian, saran bagi mahasiswa kedokteran, hasil student project ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian-kajian kritis selanjutnya yang mengenai faktor risiko dari CAD. Mahasiswa disarankan untuk terus melatih kemampuan dalam menyusun pertanyaan klinis berbasis PICO dan melakukan critical appraisal yang sistematis dan juga terstruktur. Kemudian saran selanjutnya adalah bagi praktik klinis, di mana dokter disarankan untuk mempertimbangkan pengukuran ApoB sebagai alat stratifikasi risiko tambahan pada pasien dengan kecurigaan CAD tinggi, namun harus dilakukan dengan pertimbangan biaya, ketersediaan tes, serta sensitivitas dan spesifisitas yang mendukung. Dan yang kedua juga keputusan intervensi harus selalu melibatkan shared decision making dengan pasien dengan mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dengan keahlian klinis dan nilai-nilai preferensi pasien.
Baik, mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi yang sudah dijelaskan dari kelompok SGDA 5. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.